yang lalu dikatakan bahwa Jumat itu sangat unik. Pada rakaat pertama itu yang wajib, sedangkan rakaat yang kedua itu adalah sunat. Nah, kemarin berkaitan dengan imam rawatib, saking panjang bacaannya, kemarin kan udah ada keluar fatwa bahwa berdehem di luar Al-Fatihah itu adalah batal sholatnya. Nah, pada saat itu imam berdehem saking panjangnya ayatnya hingga selesai sholat. Saya berdebat seru dengan beliau bahwa dia katakan tidak sengaja. Apakah ada kata-kata tidak sengaja ini di dalam pembahasan Fadlul Mu'in ini? Nah, apabila itu terjadi berdehem di sholat Jumat pada rakaat pertama, apa tindakan seorang makmum ini ketika mendengar imam berdehem ini pada rakaat pertama? Apakah dia mufarakah atau ada sholat zuhur nanti selesai sholat Jumat? Apabila itu terjadi pada rakaat kedua berdehem, apakah dia melanjutkan sholat? Apakah dia sholat zuhur atau dia hanya sekedar sholat Jumat? Dia mufarakah pada rakaat kedua? Jadi di awal pembicaraan mengenai Fatihah, Al-Fatihah itu lama sekali. Kira nyarap memang apabila memang dengan terdoang diri dalam keadaan serak, justru mengakibatkan salah makhraj yang diucapkan, maka memang boleh berdehem. Boleh berdehem untuk Nabi melonggarkan tenggorokan agar makhraj huruf itu bisa dicapai dengan bagus untuk Fatihah. Nah, justru lamun luar Fatihah tidak dianjurkan untuk berdehem, biarkan sudah seperti itu, namun tetap tidak dianggap menyalahi makhraj huruf karena justru di sini membiarkan dia serak-serak lah. Kalau selain daripada Al-Fatihah itu lebih bagus daripada dia berdehem, karena dengan berdehem ini kenapa lagi yang syaratnya kan mengeluarkan dua huruf. Nah, oleh sebab nikah batuk kan berbeda dengan berdehem ya? Batuk berbeda dengan berdehem. Lebih baik batuk daripada berdehem. Nah, dengan demikian mungkin batuk niki akan lebih menyebabkan longgarnya suara sehingga tidak membentuk. Nah, apabila tiang perlu ragu-ragu dia, muparakah salat Jumat. Nah, kemudian dalam kaitan dengan niki rakaat kedua kan disyaratkan bahwa diiktibar 40 orang niki adalah di salat rakaat pertama. Kemudian setelah masuk ke rakaat kedua boleh masing-masing menyelesaikan sendiri-sendiri. Tetapi apabila salah sopok daripada yang 40 orang niki, kebetulan 40 orang batal setelah 39 orang selesai sholat, maka mengakibatkan batal Jumatnya. Nah, inilah yang makanya dan unik. Sehingga dengan demikian kalau dia berniat muparakah pada rakaat kedua, maka diiktibarlah salat Jumat. Ya. Nah, kemudian lamun ragu-ragu boleh dengan nanti dia ulangi salat zuhur. Nah, kalau misalnya berapa orang nih yang sekian orang, misalnya 10 dengan secara ragu-ragu, setelah 10 orang menyelesaikan sendiri-sendiri muparakah, atau 10 orang ini selanjutnya lain kalau ragu-ragu maka laksana salat zuhur berjamaah. Di dalam kitab-kitab yang lain pembahasan fikih mengenai tentang syarat-syarat sholat, itu mengenai tentang menutup aurat itu dulu. Kitab-kitab lain itu dijelaskan secara ijmal, secara umum gitu. Dari menutup aurat dari pusat sampai ke lutut, di bawah lutut. Nah, di dalam pembahasan kitab Fadlul Mu'in itu secara terperinci dijelaskan. Di depan tertutup, belakang depan tertutup, dan di samping kiri kanan tertutup. Di atas, di bawah tidak dianjurkan untuk menutupnya. Nah, berkaitan seperti ini, dan dulu kami sering melihat imam atau makmum yang ketika dia lagi sholat dan lagi sujud, maka terlihatlah pahanya seperti pahanya potong daging ayam lah,
potong paha ayam, itu kelihatan seperti itu. Kami analogikan seperti orang yang sholat pakai celana panjang, berdiri tegak, udah rapi, udah tertutup rapi, sudah tertutup rapat auratnya. Nah, ketika lagi sujud, maka terlihatlah puncak atau foto belahan witnya ini, udah kasar. Belahan witnya ini kelihatan. Nah, kami analogikan seperti itu. Apakah sah sholatnya atau batal sholatnya makmum yang tidak memakai dalaman lah, celana cingkrang, celana panjang. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, orang yang tidak memakai baju dalaman, yang hanya ada kancing-kancingnya, tutup pakai kancing. Nah, suatu saat akan ada gerakan yang lain seperti ruku atau sujud, akan terlihat lah, pasti akan terlihat dan suka lebar. Pusatnya. Nah, tolong dijelaskan. Pertama, memang yang dipandang harus tutup atas nih, gembokan nih kan, pusat tidak kelihatan. Samping kiri kanan muka 8. Nah, kalau dia kelihatan misalnya di salat di berugak lah, kita lihat dari bawah kelihatan auratnya. Nah, itu tidak membatalkan. Nah, adapun ketika dia kelihatan waktu ruku maupun sujud, maka ini batal. Itulah sebabnya kasus daripada para ashabu suffah dulu, ketika mereka kan punya pakaian pas-pasan, saling tekan dan antik dan penggitan ke jengku, rangkong lah hasil itu, rangkong dan penggitan, entekan, saling entekan kan, supaya tidak kelihatan. Sehingga apabila dia kelihatan rangkongnya, berarti kan kelihatan dari bagian kejengku di belakang, batal lah dia. Nah, kemudian apabila terjadi juga, nah kalau celana training misalnya training. Nah, yang dipandang dalam hal ini adalah bukan menutup bentuk, tapi adalah bentuk kulit. Nah, artinya kalau bentuknya saja kelihatan, tapi kulitnya tidak kelihatan, itu termasuk dia sah sholatnya, tapi makruh ya. Kemudian memang seperti ini kayaknya terbuka di depan sampai kelihatan pusat, ini juga batal. Karena kan aurat ditutup ini dari pusat sampai kepada, maka oleh sebab nikah lebih bagus tiang pelonggoh menggunakan kancing lah, kancing. Dan dari segi keafdalan kalau di Fathul Mu'in ini justru lebih afdal. Misalnya kita pakai baju 3 dengan baju 4 lebih afdal 4. Pakai baju 2 dengan 1 lebih baik 2. Apalagi kalau ditambah dengan imaan ini, sorban, selena, kemudian lain sebagainya, itu lebih afdal dari segi keafdalan ini kita. Menurut Fathul Mu'in marah nikah. Adapun syarat saja seperti tadi adalah menutup aurat dari pusat sampai lutut. Maka ketika kelihatan bagian belakang paha ataupun rangkong di saat sujud, maka nikah otomatis batal. Kecuali apabila kelihatan lantaran tiupan angin cepat dia tertutup lagi. Nah, ini karena pendeknya karena pendeknya pakaian, pasti kelihatannya dan batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi pertanyaan tadi pendapat tentang sholat Jumat ini kan sampai 20 pendapat. 14. Ya, apakah waktu Rasulullah hidup tidak ada sholat Jumat sehingga banyak sekali pendapat? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dipakai yang sahnya 40 Syafi'i, kemudian nanti salah seorang jamaah pergi ke toilet pada saat itu pun akan bisa membatalkan. Jadi kalau memang demikian, apabila misalnya jumlah jamaahnya 39 orang, yang satu masih dalam perjalanan, itu ditunggu dulu baru memulai? Ya mungkin dia ada keperluan apa dan sebagainya. Berarti tidak sah kalau dia nyebok gitu, masbuk. Itu aja. Terima kasih. Jadi memang pada zaman Rasulullah sholat Jumat ya. Bahkan seperti diterangkan dulu itu kan sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, dia suruh dari pertama adalah sahabat Ansor yang namanya Zurarah. Sebelum Rasulullah
berhijrah ke Madinah karena di Mekah belum ada keamanan untuk melaksanakan salat Jumat, dan jumlahnya tidak pernah kurang daripada 40. Nah, seperti dalil-dalil ini kan dari Ibnu Mas'ud tadi. Cuma pada waktu Rasulullah melaksanakan salat Jumat yang khutbahnya di belakang, selesai sholat, nah disitu menyebabkan turunnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah au ila dzikrillah wa darul bai'an. Nah, ini terjadinya setelah Rasulullah melaksanakan salat Jumat, dia baca khutbah. Tiba-tiba datang para pedagang. Ya, sahabat mungkin baru mulai Islam kan waktu ini kan. Dia terburu-buru, mereka itu terburu-buru mengejar dagang yang datang itu. Tinggal hanya 12 pada saat itu. 12 yang tertinggal. Tapi pada waktu pelaksanaan salat Jumatnya lebih daripada 40, bahkan sangat-sangat banyak. Cuma pada saat beliau berdiri berkhutbah itu hanya 12 yang tinggal. Nah, kemudian dengan sebab itulah turun ayat ini dan akhirnya dibalik bacaan khutbah sebelum Jumat supaya tidak terjadi kasus semacam itu. Sehingga sampailah kepada fa idza qudiyatis shalatu fazkurullaha dzikran katsira. Kemudian niki adalah banyak riwayat yang mengatakan Rasulullah tidak pernah melaksanakan salat Jumat kurang dari 40. Cuma kasusnya seperti tadi ini kan, pada saat ada 12 orang tertinggal, di saat Rasulullah membaca khutbah dibaca setelah Jumat. Nah, kemudian mengenai apakah kita tunggu yang satu ini? Kalau memang masih ada waktu panjang, tunggu. Tunggu dia. Kecuali kalau terlalu mepet dilaksanakan, tetapi nanti bulan dengan zuhur. Nah, itulah memang nilai daripada satu orang ini. Dan seperti tadi, harus semuanya adalah yang sah ibadahnya. Yang sah ibadahnya. Ini artinya supaya kita betul-betul untuk memperhatikan bahwa salat ini sebagai salah satu media yang sangat-sangat akurat untuk komunikasi kita dan Allah. Itu sebabnya dalam Islam sampai 5 kali dalam sehari semalam dan 1 minggu dalam 1 Jumatan, supaya ya kalau sudah dilaksanakan cara itu kan bagaimana nanti Allah mau menerima atau tidak terserah, sudah memenuhi persyaratan. Jadi itulah sebabnya maka harus betul-betul selektif lah. Maka pada setiap tempat dilaksanakan salat Jumat harus betul-betul bahwa ada paling tidak 40 orang ini yang ahli ibadah dan sah ibadahnya. Memang kalau kita kembali kepada ibadat yang diadakan ini memang agak sulit ya, karena belum tentu kita tahu semuanya nanti yang hadir ini 40 orang atau yang 40 orang itu semua ahli ibadah. Sampai-sampai pun ngantuk pun bisa juga membatalkan ya. Jadi tidak sah dia, ini kan khutbahnya orang ini menjawabkan tidak, jadi kurang lengkap. Jadi yang mendengarkan khutbah kurang daripada 40. Kalau berarti hukum kita mendengarkan khutbah wajib. Nah, itu berarti makanya kalau kita tertidur terus dari pertama sampai selesai sampai iqamah baru beri, berarti ya tidak sah jadi imam dia kalau memang imam gitu. Tapi makanya kalau jadi makmum sah. Kalau ada makmum ya sah, cuma terdapat satu sangat kurang. Oleh sebab itu ketika kita akan mendengarkan khatib baca khutbah, kita disunatkan untuk melihat khatib. Jangan nunduk begini, kalau ngantuk potensial sudah pasti ngantuk. Tapi kalau kita lihat begini, apalagi bertatapan wajah, insya Allah bisa terhindar daripada itu. Karena seringkali kita kalau nunduk ini, disunatkan memang melihat wajahnya supaya kelihatan komunikatif kan. Dan khatib pun akan bergairah. Tapi kalau semua jamaah begini, tidak gairah khatib pembaca khutbah. Makanya kita harus lihat semuanya. Ayat dia kalau di Islam Center, alhamdulillah Islam Center antusias itu khatib apa semua apa jamaah itu. Karena memang jamaahnya banyak muda kan, jarang yang tua kalau di Islam Center itu. Banyak kan yang muda-muda, semua antusias yang dia. Baik yang di atas itu di atas. Jadi mana nih kalau pengajian tiap pulau makin niki masih berlanjut lagi beberapa